Guys, bantu follow akun Facebook aku ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang beberapa bantuan yang cair pada hari ini hingga tanggal 27 Maret tahun 2025. Mulai dari bantuan PKH hingga BLT miskin ekstrim. Kemudian informasi berikutnya, siap-siap Kemensos akan menerbitkan aturan baru bahwasanya bantuan sosial ini diberikan maksimal 5 tahun. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Yang pertama terkait dengan beberapa bantuan sosial yang cair pada hari ini hingga tanggal 27 Maret tahun 2025. Mulai dari bantuan PKH hingga BLT miskin ekstrim. Kita ketahui bersama ketika kita lihat kalender ya di rumah kita masing-masing. Mulai tanggal 28 Maret itu sudah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri di tahun 2025 ini tentunya. Oleh sebab itu aktivitas perkantoran maksimal itu dijalankan hingga tanggal 27 Maret tahun 2025. Tentu setiap instansi pemerintahan yang memberikan THR kepada pegawainya itu diberi batas maksimal hingga tanggal 27 Maret itu harus diberikan. Kemudian tidak terkecuali terkait bantuan sosial itu juga disalurkan maksimal sebelum hari raya di tanggal 27 Maret tahun 2025. Nah, kita mencatat beberapa bantuan sosial ini dicairkan pada hari ini hingga nanti tanggal 27 Maret ya, sebetulnya masih hari efektif tentunya sebelum libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama tentunya adalah bantuan program Keluarga Harapan atau PKH untuk pencairan susulan tahap pertama tahun 2025 periode Januari, Februari, Maret tentunya ya sebetulnya khususnya bagi KPM PKH validasi yang berasal dari KPM BPNT murni yang terindikasi memiliki komponen PKH dan masuk ke proses validasi penerima PKH di bulan November dan juga Desember tahun 2024 kemarin. Sehingga tidak sedikit KPM BPNT murni yang iseng-iseng ngecek kartu ATM merah putihnya ya di mesin ATM terdekat ataupun di agen bank terdekat, ternyata ada saldo bantuannya. Nominalnya bervariatif mulai dari Rp225.000 hingga jutaan rupiah. Tapi yang banyak dilaporkan ini nominalnya adalah Rp600.000. Tentu kalau yang nominalnya Rp600.000 dimungkinkan KPM tersebut memiliki komponen lansia 1 orang atau disabilitas berat 1 orang atau komponen pendidikan gabungan yaitu dari SD 1 orang plus SMP 1 orang. Itu total bantuannya adalah Rp600.000 ya seperti itu. Kemudian bantuan kedua yang juga masih terus dicairkan hari ini hingga nanti tanggal 27 Maret tahun 2025 adalah pencairan bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai susulan juga untuk tahap pertama Januari, Februari, Maret ya seperti itu. Karena di beberapa waktu yang lalu bagi KPM BPNT yang status SP2D D6NG itu masih SPM, itu saat ini keterangannya sudah SI dan sudah banyak juga KPM yang melaporkan sudah berhasil mencairkan saldo BPNT-nya Rp600.000 dari kartu KKS ATM merah putih ya seperti itu. Di beberapa waktu yang lalu yang ramai sekali masuk saldo BPNT susulan adalah di KKS Bank Mandiri. Dan pada hari ini ada yang melaporkan dari Bank BNI dan ada juga dari Bank BRI ya seperti itu. Tapi dengan tanda kutip ini
kuotanya tidak banyak ya, seperti itu. Jadi tidak banyak, hanya sebagian KPM saja yang mendapati rezeki di beberapa hari ini untuk saldo masuk di dalam kartu KKS-nya. Sedangkan bagi para KPM yang sudah cair, baik PKH BPNT di bulan Februari kemarin atau di awal bulan Maret kemarin, itu maka di akhir Maret ini bantuannya tidak cair lagi ya, seperti itu. Dan nanti menunggu kepastian di tahap keduanya, apakah masih dilayakkan atau tidak sebagai penerima bantuan sosial di data tunggal sosial ekonomi nasional ya, seperti itu. Kemudian bantuan berikutnya yang juga terus dicairkan adalah bantuan PIP program Indonesia Pintar. Ini khususnya bagi siswa-siswi yang telah melakukan aktivasi rekening simpel di beberapa waktu yang lalu. Tentunya kemarin dilaporkan di daerah Provinsi Aceh ya, yaitu di Bank BSI bantuan PIP dicairkan untuk siswa-siswi jenjang kelas pertama, baik itu kelas 1, kelas 7 ataupun kelas 10 ya, dan juga kelas akhir yaitu kelas 6, kemudian kelas 9 dan juga kelas 12. Sehingga nominal bantuan yang diterima itu separuhnya. Kalau jenjang SD misalkan nominalnya 450, itu yang diterima adalah Rp225.000. Kemudian SMP yang nominalnya Rp750.000 diberikan sebesar Rp375.000. Kemudian untuk jenjang SMA SMK sederajat yang nominal bantuannya full Rp1.800.000 itu disalurkan sebesar Rp900.000 ya. Kemudian bantuan berikutnya yang juga masih dicairkan adalah BLT dana desa. Ini masing-masing desa memiliki cara-cara sendiri untuk penyalurannya ya, seperti itu. Ada yang dilakukan per bulan dengan nominal Rp300.000, ada yang langsung triwulan Januari, Februari, Maret sebesar Rp900.000. Nah, untuk BLT dana desa ini sebenarnya namanya sudah berganti menjadi BLT miskin ekstrim ya. Jadi bukan lagi BLT dana desa, tapi masyarakat secara luas mengenalnya masih BLT dana desa. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Kemudian informasi yang kedua ini tidak kalah penting. Di beberapa waktu yang lalu Menteri Sosial kita yaitu Gus Ipul, yaitu Bapak Saifullah Yusuf, di beberapa waktu yang lalu ini melakukan dialog ya dengan para pendamping sosial. Nah, di mana isi dialognya tersebut Bapak Menteri Sosial memberikan arahan bahwasanya nantinya Kementerian Sosial akan membuat aturan baru, bantuan sosial itu diberikan maksimal yaitu 5 tahun. Kepesertaan maksimal adalah 5 tahun. Terkecuali bagi yang lansia, disabilitas berat, nah itu bisa diperpanjang bantuannya. Kemudian yang layak mendapatkan bantuan sosial yang diprioritaskan itu selain lansia ataupun disabilitas, juga termasuk ibu hamil serta anak balita yang baru lahir, itu yang diprioritaskan. Sedangkan yang masih berusia produktif, yang saat ini masih menerima bantuan sosial, nanti dari pihak Kemensos itu akan mengkoreksi, nanti akan mengevaluasi, kemungkinan besar nanti akan ada program pemberdayaan yang mana para KPM yang saat ini menerima bantuan sosial yang berusia produktif itu akan dinonaktifkan bansosnya, tapi akan dialihkan ke program pemberdayaan. Kemungkinan besar seperti itu ya, seperti itu. Oleh sebab itu kita nantikan saja nanti ke depannya Kemensos ini seperti apa aturan barunya. Oleh sebab itu buat para KPM doakan saja yang terbaik. Semoga ke depan penerima bantuan sosial lebih tepat sasaran lagi ya. Oke, seperti itu. Jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.